Salam lestari dari pembudidaya Trigona Tangerang. Pak Diki, banyak banget orang bertanya-tanya tentang terhadap budidaya lebah nih, Pak Diki. Lebah Levisafe dengan harga yang bervariatif, dengan harga yang di grup-grup Facebook lah gitu. Penggiringan opini terhadap bibit, mulai dari Itama, Biroy, Levi. Kira-kira kalau untuk di perkotaan gimana menurut Pak Diki nih? Levi cocok apa enggak nih kira-kira? Kita mulai bedah nih di channel kita. Untuk perkotaan, untuk Levi itu lebih mudah dan lebih efisien ya untuk berbudidaya daripada Biroi dan Itama. Mungkin berdasarkan faktor lingkungan kali ya, dan penempatan dan peletakan ya Pak Diki ya. Yang terpenting gimana caranya budidaya menghasilin ini ya Pak Diki ya? Iya, ngasilin betul. madu. Seperti pembudidaya Trigona Tangerang bisa ngasilin madu, logo kelompoknya dari keluarga besar pembudidaya Trigona Tangerang. Logo madunya YSR, Yellow Solution Rasional, atau Yaser Makmuran, dengan logo pembudidayanya. Ya Pak Diki, kita mulai bedah kali Pak Diki satu-satu ya. Iya. Banyak banget yang tersesat ya Pak Diki terhadap bibit gitu kan. Kalau mahal ya Pak Diki ya. Iya, betul. Tapi kualitas unggul ya. Karakteristik terhadap lebah Levisafe yang berasal dari endemik Jawa Barat atau Banten atau kota-kota lain. Nah, inilah dia pemahamannya, nanti kita coba bedah. Mudah-mudahan kita bisa kupas tuntas terhadap budidaya lebah Trigona di perkotaan khususnya nih. Perkotaan. Ini kita di Kota Tangerang. Salam lestari. Lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Salam pagar, hashtagnya pagar. Ayo maju penggiat budidaya lebah. Selanjutnya videonya adalah ngebahas tentang bibit unggul. Kita memulai pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang dari Facebook, dari Instagram, dari Google Maps, dari YouTube. Yuk kita kupas di sini terhadap pemilihan bibit unggul. Salam selalu. Oke, ini pertanyaan pertama nih Bang, dari Siap, Mr. J. dari Facebook. Bagaimana sih memilih bibit unggul? Oke, kameranya mendekat. Kita buka stupnya biar teman-teman di seluruh Indonesia bisa tahu bibit unggul seperti apa. Ini stup. Masalah ukuran kotak itu sesuai keinginan kemampuannya. Kalau saya di Pembudidaya Trigona Tangerang memakai hukum volume, hukum dasar dari bentuk kulturistik atau cara-cara konvensional kita larikan ke modern, tapi kita manfaatkan. Hukum volumenya 10 sampai 12 volume karena di bambu 10 sampai 12 volume. Pertanyaannya, bibit unggul ya? Iya, bibit apa unggul. sih manfaatnya? Ini bedanya bibit unggul itu bukan dari pecahan atau dari bambu yang baru dibelah dipindahkan ke dalam stup. Bagi teman-teman jangan lupa kalau bibit unggul yang dari bambu dipecah dimasukin ke dalam stup masih traumatik dan mudah punah atau mati. Ini bentuk yang bukan dari bibit dari bambu, tapi sudah hidup tumbuh direhabilitasi selama 3 bulan di penangkaran Pembudidaya Trigona Tangerang buat menghadirkan ini. Terus manfaatnya apa aja? Kalau ini telur tua yang warna putih, yang coklat itu namanya telur muda. Ini manfaatnya bagi teman-teman. Ada ditemukan telur ratu karena ratunya sudah produktif. Nih, ukurannya 2 kali lipat daripada telur biasa. Nih ya. Ini telur pekerja, ini telur ratu. Di dalam stup ini ternyata ada 2 teman-teman nih. Di bagian dalamnya ada 1 lagi, mungkin nggak terlihat sama teman-teman nih. Di bagian dalam. Nih, bisa kita lari ke tempat yang lebih terang biar bisa gambar visualnya nih. Ini telur ratu, ukurannya 2 kali lipat daripada telur biasa. Itu di bawah nih, ya. Rinjak tuh ya. Oke. Oh, lebih besar dia ya? Lebih besar. Mr. J, apalagi pertanyaannya ini juga terhadap bibit unggul manfaatnya banyak banget. Dia mudah tumbuh, mudah berkembang, apalagi di perkotaan atau di pemukiman dia bisa hidup dan beradaptasi, tidak traumatik. Nah, pertanyaan kedua nih Bang, aman gak sih buat di perkotaan? Oke. Kalau tadi dari Facebook Pembudidaya Trigona Indonesia, sekarang dari mana nih? Dari Google Map ya? Ini dari DM di Instagram. Oh, dari Instagram. Oke. Iya, dari DM. Tadi apa tadi pertanyaannya? Sorry. Aman gak sih Bang buat di perkotaan? Bang? Lebah Trigona Levisafe punya karakteristik dia tidak dalam kategori berbeda sama Trigona jenis lain. Karena satu efisiens, kedua dia tidak menyengat karena dia jenis yang tidak agresif, ya kan? Dia bisa tertata, mau perempuan, mau anak-anak, mau laki-laki, mau anak ABG boleh. Budidaya ini aman. Nih tuh lebahnya sama saya taruh muka, dia tidak memiliki sengat. Oke? Jawabannya sudah memuaskan atau belum nih? Aman banget.
justru membantu penyerbuk sarian bagi taman-taman di lingkungan rumah, bisa membantu penyerbukan bunga jadi buah. Nah, ini ada pertanyaan ketiga nih Bang. Oke, Ini dari Facebook ya. Facebook juga. Perbedaan endemik Jawa Barat dan Banten. Nah, Bisa dicontohkan nggak, Bang? Ini dia pertanyaan yang sangat menurut saya sangat luar biasa. Banyak teman-teman yang nggak tahu bibit unggul terhadap endemik asal daerahnya. Karena tutorial endemik Trigona adalah dia hidup tumbuh berada di dalam lingkungan atau kapasitas hukum volume, hukum alam lingkungan dasar dia, hukum endemik bawaan dari daerah dia, memiliki kerugian atau tidak. Saya jawab lebih singkat lagi ya, biar teman-temannya bisa mendengarkan. Ini sangat berimajinasi nih, pertanyaannya sangat bagus banget, menginspirasi juga. Endemik Jawa Barat, teman-teman dulu nih, ada ratunya. Takut teman-teman mau lihat, ada ratunya nih. Aduh, ratunya masuk lagi namanya. Iya. Juminten ini kebetulan nih namanya nih. Intermezzo ya. Endemik Jawa Barat memiliki telur ini banyak karena ratunya produktif. Kenapa ratunya produktif? Karena ratunya memiliki enzim untuk telur dan lebah pekerjanya bagus. Tapi untuk lebah pekerjanya menghasilkan madunya lebih kecil. Kalau mau adu tutorial atau adu argumen, biasanya di dalam bambu. Kenapa di bambu kok banyak di Jawa Barat? Itu kan di alam, kita nggak tahu dasarnya dia tumbuh itu dari sejak kapan. Tapi kalau dalam stuk, endemik Jawa Barat memiliki karakter telurnya banyak, tapi untuk madu lebah pekerjanya etos kerjanya rendah. Ratu memiliki nilai plus, menghasilkan telur ratunya mudah, telur pekerjanya mudah, tapi juga ratunya mudah mati. Tapi kalau endemik Banten, ya endemik Banten adalah telurnya sedikit. Nah ini telur mendekat, ada ratunya. Bagi teman-teman biar gak penasaran, ini ratunya namanya Juminten. Kebetulan ini Juminten sudah produktif, dia yang menghasilkan telur ini semua. Inilah dia, ini hasil kerja keras Juminten. Juminten nggak bisa terbang karena sayapnya lebih kecil, perutnya lebih besar, lagi hamil ya. Oke, untuk Banten telurnya lebih sedikit, tapi lebah pekerjanya bisa menghasilkan etos kerjanya, menghasilkan madu lebih oke, dan dia nggak mudah traumatik. Alangkah baiknya kalau disilang endemik Jawa Barat dan endemik Banten, karena biar menutupi kekurangan nilai minus dan nilai plusnya. Oke? Apalagi Mr. J? Selanjutnya kita jawab cepat. Ini dari grup di WhatsApp sih Bang. Ini ada pertanyaan dari manfaatnya apa sih Bang kalau punya bibit unggul? Manfaatnya satu, bisa menghadirkan telur ratu seperti ini. Dan dia sudah jadi bentuknya, bukan hasil pindahan dari bambu. Jadi dia mudah tumbuh, mudah beradaptasi, mudah berkembang, apalagi di perkotaan atau di pemukiman. Bagi teman-teman pemula bisa mengawali dengan mencari bibit unggul kayak gini. Dalam artian kenapa? Dia mau dipindah-pindahkan, nggak mudah traumatik atau mudah punah. Ingat, bibit unggul adalah tahap step awal yang paling menentukan saat kita ingin menjadikan budidaya lebah ini tetap lestari atau nggak punah atau nggak mati. Jangan sampai teman-teman beli bibit murah-murahan, tiba-tiba ditaruh, dipelihara, akhirnya punah. Aduh, cost-nya berkurang, manfaatnya nggak dapat, buat belajar lebahnya nggak dapat. Oke? Pertanyaan selanjutnya, Mr. J. Kalau mau beli di mana nih Bang? Bibit. Dulu, tadi kan manfaat madu nih, belum ada yang lebih unik lagi. Manfaatnya ini, tadi telur, kedua bisa pecah koloni, karena pecah koloni itu bisa jadi profit, nanti masuk ke video selanjutnya. Sama ini nih, madu, kantong-kantong madu nih. Kita tekan ya, biar teman-teman lihat, ini manfaat bibit unggul. Tuh, madunya keluar, ya. Tuh, ya. Bibit unggul bisa menghadirkan madu ini. Madunya, tuh, nih. Rasanya masam manis. Madu Trigona encer ya. Ingat, madu multiflora atau madu Trigona memiliki kemampuan atau memiliki bentuk cairannya lebih encer daripada madu yang diberi sumber pakan. Oke? Manfaatnya itu. Terus tadi selanjutnya lupa pertanyaannya. Oh, ini Beli bibitnya. Beli di Beli mana? bibitnya teman-teman di seluruh Indonesia bisa datang ke komunitas budidaya lebah, bisa datang ke beberapa kemandirian lingkungan yang memiliki penangkaran budidaya lebah di seluruh Indonesia. Tapi kalau teman-teman pengen bibit seperti yang kita miliki, yang sudah kita kawin silang antara endemik Jawa Barat dengan endemik Banten, atau lebah levi yang ditemukan di
daerah Banten dan daerah Jawa Barat kita kawin silang. Nah, itu ada tekniknya. Nah, itu bisa datang ke pembudidaya Trigona Tangerang atau bisa hubungin di pembudidaya Trigona Indonesia di grup Facebook. Kebetulan saya adminnya di sana, atau marketplace di Madu YSR. Bisa kontak-kontak kalau Anda minat dan harganya cocok, silakan. Saya tidak memaksa, tapi bagi teman-teman ada komunitas di lingkungannya, lakukan pembelajaran dan pemahaman sumber daya manusianya juga perlu diedukasi dan diinformasikan. Ini sumber daya alamnya. Mudah-mudahan video ini menginspirasi bagi teman-teman. Ini dari pembudidaya Trigona Tangerang, budidaya lebah levi yang sudah ditangkarkan di pembudidaya Trigona Tangerang, diobservasi selama 3 bulan di karantina. Bukan masalah mahal atau murah, tapi tujuan kita gimana caranya budidaya tidak memusnahkan, jual beli tidak memusnahkan si lebahnya. Targetnya seperti ini, biar teman-teman tahu. Itu apa bang? Ini logo Madu Pembudidaya Trigona Tangerang, hasil penangkaran teman-teman kota Tangerang sama di daerah Pandeglang. Berbudidaya lebah ini menghadirkan Madu YSR sebagai logo kelompok di keluarga besar pembudidaya Trigona Tangerang. Logonya Madu YSR. Bicaranya madu asik, madu murni, no madu SOS, no madu oplosan, atau apapun yang bentuknya merubah enzim dari madu yang baik berubah jadi nggak baik. Ini kita bicara madu baik, baik bagi konsumsi dan baik bagi kesehatan. Ini dia hasil dari pembudidaya Trigona Tangerang. Kalian bisa cari informasinya di marketplace, di Shopee, di Tokopedia dan lain-lain, atau bisa datang ke Taman Agro Lebah Alam Jaya. Bisa ketik di Google Map kalau Anda pengen sharing belajar budidaya lebah, gratis, free. Nanti setelah video ini tolong subscribe bagi teman-teman. Kenapa? Karena akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, mudah-mudahan menginspirasi tapi bukan menggurui. Mudah-mudahan bisa menjadi tata cara atau tolak ukur, ada tolakan dan ada ukuran berbudidaya. Ayo subscribe, nanti ada video-video di yang lain berkelanjutan. Salam dari pembudidaya Trigona Tangerang, salam lestari. Pagar hashtagnya ayo maju penggiat budidaya lebah. Salam. Bang, itu plastiknya buat apa bang? Plastik ini sebagai controller atau median buat melihat stup di dalamnya. Tapi itu fungsi satu, fungsi duanya adalah sebagai anti hama, pelindung dari air hujan. Kenapa? Kalau ini lebah kena air hujan, dia akan mati. Kenapa mati? Karena dia terkena air hujan, mediannya kayu, akhirnya menetes di dalam kayu akan tumbuh namanya kutu kayu. Kalau nonton YouTube yang sebelumnya ada namanya antisipasi hama, kutu, atau jamur. Nah, tujuannya ini. Terus, kira-kira bang, kayak Mr. J suka bertanya, kok kotaknya kecil sih, kenapa yang nggak besar? Bener dong? Iya benar. Apa sih itu perbedaannya? Teman-teman sahabat Trigona di seluruh Nusantara, bahwa walaupun kita melakukan secara modern, kita juga harus menggunakan rasa. Rasa itu apa sih? Rasa itu menyamakan habitat di awal sampai di akhir. Saat dia di bambu, hukum volumenya 8 sampai 10 inci. Kotaknya yang kita lakukan adalah 10 sampai paling besar 12 inci hukum volume di dalam. Karena kenapa? Biar dia nggak traumatik. Kalau dia sudah mapan, kita bisa gunakan kotak yang besar. Nah, bagi beberapa kemitraan ya kan tergiur, wih pengen budidaya lebah dengan setoran yang sekian-sekian. Saya nggak bilang kemitraan itu jelek, kemitraan pun ada bagusnya. Tapi dalam artian kita nggak bisa buka kotak seperti ini, nggak bisa mencerdaskan dan nggak bisa pagar, hashtagnya pagar, ayo maju penggiat budidaya lebah. Nah, kalau begini kan bisa menjadikan P3K. Jangan cepet-cepet tergiur. Lebih baik kita budidaya lebah ini sebagai P3K di rumah. Bisa anak kita panas, bisa dioles madunya, diolesin di bibir. Anak kita demam, bisa dipersin madunya langsung dari kotak. Atau madu Trigona ini unik loh. Julukan dunianya adalah Mother of Medicine. Pengakuan dari dunia medis internasional sebagai pengobatan manusia. Nggak percaya, saya bisa bohong, pembudidaya Trigona bisa bohong. Seluruh manusia di dunia ini bisa bohong. Tapi
Di dalam kitab suci Al-Quran ada di An-Nahl 6869, madu itu tercatat loh. Di Alkitab tercatat loh. Di Trapateka tercatat loh bahwa lebah ini sudah tercatat. Gimana caranya manusia yang berpikir, pilihlah madu yang terbaik. Pengen yang terbaik, yuk budidaya. Buat P3K di rumah, kalau berlebih bisa menjalankan, bisa kan jadikan ini bisnis madu.